Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Liono. Saya merupakan mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kecerdasan majemuk. Banyak sekali ahli yang berpendapat mengenai kecerdasan. Namun para ahli berpendapat yang sama bahwa yang dimaksud dengan cerdas haruslah mengandung dua aspek penting, yaitu kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Seorang ahli pendidikan lain dari Harvard University bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menantang teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menantang anggapan cerdas dari sisi IQ yang menurutnya hanya mengacu pada tiga jenis kecerdasan, yakni logika, matematik, linguistik, dan spasial. Untuk selanjutnya, Howard Gardner kemudian memunculkan istilah multiple intelligences. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Titik tekan dari teori ini, kecerdasan majemuk menurut Gardner terletak pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk menciptakan suatu produk atau karya. Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai tiga komponen utama, yakni 1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. 2. Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. 3. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Menurut Gardner, kecerdasan dalam multiple intelligence meliputi yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi lisan dan tulisan, mengarang cerita, diskusi, dan mengikuti debat suatu masalah, belajar bahasa asing, bermain game, bahasa, membaca, dan dengan pemahaman tinggi, mudah mengingat ucapan orang lain, tidak mudah salah tulis atau salah eja, pandai membuat lelucon, pandai membuat puisi, tepat dalam tata bahasa, kosakata, dan menulis secara jelas. Kemudian yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menghitung dan menganalisis hitungan, menemukan fungsi-fungsi dan hubungan, memperkirakan, memprediksi, bereksperimen, mencari jalan keluar yang logis, menemukan adanya pola, induksi dan deduksi, membuat garis besar, membuat langkah-langkah, bermain permainan yang perlu strategi, berpikir abstrak dan menggunakan simbol abstrak, dan menggunakan algoritma. Kemudian yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, apresiasi seni, desain, atau dena. Kemudian yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama, pola titik nada, dan warna nada. Juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menyusun atau mengarang melodi dan lirik, bernyanyi kecil, menyanyi, dan bersiul. Kemudian yang kelima, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan dalam mimik atau gaya, atletik, menari, dan menata tari.
kuat dan terampil dalam motorik halus, koordinasi tangan dan mata, motorik kasar dan daya tahan. Kemudian yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Seorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, berempati dan bersimpati, memimpin dan mengorganisasikan kelompok, berteman, menyelesaikan dan menjadi mediator konflik, menghormati pendapat dan hak orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang, sensitif atau peka pada minat dan motif orang lain, dan handal bekerjasama dalam tim. Kemudian yang ketujuh, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal maupun informal. Dan yang ke-8, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Kemudian yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut eksistensi berbagai hal, termasuk kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan. Eksistensial muncul dalam bentuk pemikiran dan perenungan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.